wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari yang berbahagia ini kita masih dalam badan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, sehingga kita bisa hadir di musalla at-ta'awun dalam rangka talabul ilmi. Semoga kehadiran kita mendapat pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, pemberi syafaatul uzma, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang sama-sama kita hormati Ketua Musalla at-Ta'awun, orang tua kita Bapak Jimat Sani. Kita doakan semoga proses operasinya berlancar dan diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini sudah ada di rumah sakit. Yang sama-sama kita orang tua kita Ibunda Haja Munirah selaku Ketua Majelis Taklim, dan juga para pengurus dan jamaahnya, para ustazah, ibu-ibu kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama untuk meningkatkan kesehatan kita baca Ummul Quran surah Fatihah. Semoga dengan wasilah surah Fatihah Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan Allah mudahkan segala urusan dan hajat-hajat kita. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli din salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa nibatihi al-kiram, khususan mu'alif hadha kitab, wa khususan ila abina wa ummina wa jami'il ahli al-qubur min ahlina min jama'atina bi syafa'atina bi syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا. Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam surah At-Taubah ayat 128 ini sering ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kira-kira kita baca kapan? Baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat menjelaskan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari kaummu sendiri. Jadi Rasul itu kan bangsa
Lalu Allah utus seorang Rasul dari bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anikum. Sungguh berat terasa oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'anikum harisun alaikum. Mereka menahan penderitaan daripada orang-orang kafir. Jadi kafir pada masa itu kafir suku Quraisy. Itu Rasul begitu luar biasa menghadapi musuh-musuh Islam yang tidak suka kepada dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai Rasul dikatain orang gila, orang gak waras. Ketika Rasul berdakwah di Bukit Sofa, itu Rasul menyampaikan tentang keislaman, ajaran Islam, tapi mereka bilang Rasul orang gila. Jadi kalau kita melihat dakwah Islam, tantangan kita berdakwah, kita sekarang hanya mengulang sejarah. Kalau sekarang para ulama kita, guru-guru kita banyak cobaan dalam berdakwah, cobaan dari musuh-musuh Islam. Musuhnya ada dari luar, ada dari dalam. Kalau bahasa kerennya internal dan eksternal. Jadi musuh internal, musuh dari umat Islam itu sendiri, musuh dari dalam bangsa sendiri. Tapi kalau musuh eksternal, musuh dari luar, apa luar negeri, apa di luar agama Islam. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu selalu mengingat dan ingin memberikan keselamatan kepada umatnya dengan belas kasih dan kasih sayang. Jadi Rasul orang yang paling cinta kepada kita. Nanti kita akan ditolong pada hari kiamat, di hari akhirat, oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis Rasul dijelaskan oleh Imam Ahmad, ini sering dibaca kalau selawatnya. Saya sampai hafal tuh. Tuba liman wa amini wa amani thumma tuba liman lam yarani wa amani. Jadi ini guru-guru kita bikin sholawat bersumber dari hadis Rasul. Jadi bukan sembarangan. Di dalam hadis Rasul dari Ahmad di dalam kitab Musnad dijelaskan, tuba wara'ani maratan wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'amiran. Jadi Rasul bersabda, beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan berjumpa denganku. Maratan, satu kali. Rasul ngomong, Rasul bersabda satu kali bahwa beruntung orang yang beriman kepada Rasulnya. Tapi ketemu siapa bu? Para sahabat. Itu para sahabat Nabi beriman kepada Rasul dan mereka berjumpa dengan Rasul. Itu Rasul ucapin satu kali. Wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirarin. Dan Rasul bersabda, beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan tidak pernah berjumpa denganku. Siapa bu? Kita. Berapa kali Rasul sebutkan? Sab'a mirarin, 7 kali Rasul bersabda dengan kalimat beruntunglah orang-orang yang beriman kepadaku walaupun belum berjumpa dengan kita. Luar biasa nih bu. Kita disebut 7 kali Rasul kita nggak berjumpa dengan Rasul.
Kita bukan anak Rasul, kita bukan cucu Rasul, kita bukan ponakan Rasul, kita bukan tetangga Rasul, tapi kita umat Rasulullah. Kita beruntung ya Bu. Kita beruntung disebutin 7 kali, berarti Rasul sayang kepada kita. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kau bisa mengetahui bahwa nanti di akhirat itu umatmu? Rasul menggambarkan, andai kata kalian punya seekor kuda, kuda itu ada di badannya warna putih. Walaupun seluruh badan warna coklat, kalau ada yang putih, pasti orang yang punya kuda udah tahu itu kudanya. Dari jauh dia tahu, apalagi dari dekat, oh itu kuda saya. Contoh, kita punya motor, itu motor kita kalau mereka sama, kita tahu ciri-cirinya. Apa dari plat nomornya, apakah dari ciri khas stiker dan sebagainya. Nah, umat Rasulullah yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul tapi dia beriman, fa'innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu'i. Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang putih ceria karena berwudu. Jadi nanti ciri-ciri kita, Rasul akan kenalin kita bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW, itu ciri-cirinya wajah kita bercahaya karena kita suka berwudu. Ibu mau ngaji berwudu, ibu buang angin berwudu, pengen pipis kalau mandi berwudu. Tapi kan Ustaz, saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya mau masak, apa-apa. Walaupun kita pengen masak, pengen beli sayuran keluar, lalu kita merasa habis sholat subuh udah batal, kita wudu dulu. Karena orang-orang yang menjaga wudunya nanti akan masuk surga dengan cahaya mukanya, karena mukanya diusap pakai air. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 itu dijelaskan tentang perintah kita berwudu. Idh kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu perintah berwudu dalam surah Al-Maidah 6. Jika kalian hendak berwudu, lalu kalian membasuh muka, tangan sampai sikut. Ini ibu kalau berwudu, kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, maka berwudu kita lebih dari siku. Jadi jangan pas-pasan, lebihin. Tapi Imam Hanafi pas-pasan, Imam Syafi'i melewati siku kita. Nah, kemudian kita membasuh kepala. Ini membasuh kepala juga macam-macam versi dalam mazhab. Kalau kita kan hanya separuh, ya, Syafi'i separuh. Ada yang semuanya. Jadi kalau ibu melihat orang wudu, orang mandi, jangan heran. Kalau ibu melihat orang wudu cuma tiga lembar, jangan heran, ya. Atau di berwudu cuma pok misalnya, ya. Itu masing-masing mazhab yang dia pakai. Nah, kemudian kaki kita. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, berarti kita sampai mata kaki. Harus melebihi mata. Makanya anak laki-laki ketika dia sholat, kaum laki-laki kalau pakai kain di atas mata. Nanti kalau ibu punya suami, ibu punya anak, punya cucu, ketika dia pengen sholat, ibu cek kainnya. Ketika kainnya masih di bawah mata kaki, ibu ingetin. Kalau bahasa Betawinya tong, itu gulung dikit, biar mata kaki kelihatan. Kalau bahasa kanan, sayang, itu tolong dong, kain kamu mama lipat lagi dari atas. Nah, itu adalah sederhana, tetapi mengajarkan tata cara kita sholat. Jangan dulunya galak-galak.
pakai kain berantakan dulu, itu pakai terselimpet jatuh, masih solusi kagak mau ya. Jadi kita praktekin aja, kita gulung dikit, ya. Karena kalau anak-anak belum paham, jangankan anak-anak, yang tua aja kayak kita, yang udah dewasa karena nggak paham. Contoh, maaf nih, ya. Ini kan akhir-akhir ini lagi ramai nih. Kalau kita berkerumun nggak boleh, ya. Tapi kalau mereka boleh. Gitu. Jadi kalau kita berkerumun, maulid nggak boleh. Tapi mereka yang ngurusin jabatan boleh, nggak diusir lah. Ini kan aneh negara kita. Udah gitu belagu-belagu lagi ngajarin kiai habaib ustaz ngaji. Ya ayyuhari ku anfusikum. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Anfusakum itu maf'ul daripada ku itu adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Jadi kalau kita lihat Al-Quran bukan hanya tajwidnya, tapi dari segi nahwu shoroh sudah kelihatan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya huruf nida, ayyuha munada, siapa munadanya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jagalah oleh pemerintah itu. Anfusakum, anfusa, ya, anfus sendiri. Anfusakum berarti maf'ul, kalau bahasa Indonesianya objek. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Anfusakum, anfusa, mudhof ilaih. Jadi kalau kita jabarin, i'rabnya begitu. Ini mohon maaf nih, ini pejabat, mohon maaf. Saya dengerin tuh Bu, dari awal takut nih bahasanya nih. Saya akuin kalau saya dulu masih di pemerintahan, pernah 7 tahun itu ada perda khusus untuk masang baleho, banner. Itu udah benar tuh. Nah ujungnya nggak benar omongannya, ya. Ya, jadi ini pejabat ujungnya nggak benar. Pertama saya katakan nggak benar ngajarin ulama. Ulama diajarin ngaji, kan kebalik. Yang kedua baca Qurannya belepotan, ya. Kalah sama cucu kita, kalah sama PPA, ya. Udah gitu nggak minta maaf. Itu didengerin seluruh dunia ngajinya. Kan seolah-olah pejabat kita begitu semua. Tapi kalau ada pejabat yang ngaji lagi tugas dihukum, kan aneh negara kita. Yang berikutnya adalah yang bikin saya dengar ujung yang nggak bagus, ubarin ormas A. Padahal bukan porsi, itu porsi gubernur, porsi mendagri, menteri dalam, dan mereka juga berani. Lu cuma pak, kalau saya sebut kalau masuk ke YouTube dicari saya. Baru ngurusin DKI Jakarta udah belagu-belagu baru diangkat. Ditambah lagi pejabat-pejabat yang baru, yang lama dicopot, yang punya sifat ya sosial tinggi, ditambah entar juga tuanya mati ya nanti kita sakit. Pejabat-pejabat yang belagu kepada ulama, kiai, habaib, ustaz nyungsep kali itu. Iya, sekarang masih menjabat, masih gua. Entar pada pensiun. Lihat aja, kita lihatin kalau percaya. Lihatin beritanya, ya. Ini kan baru seminggu kalau nggak salah. Begitu congkaknya, ya. Di depan publik, seluruh Indonesia dengar, seluruh dunia dengar. Yang paling bahaya baca Qurannya, belepotan. Kalau belepotan sih belepetan. Jadi kalau orang BRA, betul BRA? Itu pahanya kena, celana kena, ubin kena, belepetan. Harusnya Bu, harusnya nih dia ngomong lagi tuh di berita, umat Islam mohon maaf baca Quran saya salah. Tapi kalau dia menegakkan disiplin hukum udah bener. Kita nggak boleh sembarangan masang ini
Contoh, ketika misalnya qalbi tapi apa? Pertama kita izin ke RT RW, lalu ke lurah, lalu ke camat, lalu ke polsek. Nah kapolsek karena kita biasa setiap tahun ngadain, itu orang kapolsek datang ke rumah saya. Saya ngasih surat permohonan izin untuk acara kemasan banner. Itu udah benar. Tapi ujungnya yang nggak bagus kalimatnya. Ada 3 yang saya tangkap. Ya. Nah kalau pejabat yang begini, ya kalimat yang luar biasa, yang kalimat aba wastakbar. Setan itu merasa lebih hebat daripada manusia. Nabi Adam. Itu ada kalimat begini. Siapapun yang merasa benar sendiri begini-begini, awas. Berarti kan dia lebih parah dari itu. Orang yang mengatakan orang egois, dia lebih egois dari orang. Orang yang mengatakan orang sombong, dia lebih sombong daripada orang. Orang yang iri dengki kepada orang, dia lebih iri daripada orang. Kenapa? Ya kan dia ngomong. Kan ngomong nggak boleh. Itu empuk kalau ngaji lagu bener. Kan dia ngomong tuh. Berarti dia ngomongin. Kan harusnya diam aja. Kif. Dia diam aja. Udah. Gak usah ngomongin. Sampai kita kasih contoh. Nah jadi Bu sekalian, nanti suatu hari pada hari akhirat, orang-orang yang beriman akan berjumpa dengan Rasul dengan wajah yang bercahaya karena dia berwudu. Wa ana faratuhum 'alal haudi, rawahul Muslim. Itu Rasul udah nunggu tuh Bu. Rasul udah nunggu kita di telaga surga. Di sungai surga Rasul nungguin. Ya, sini po, cang, sini buat Ci. Udah kasih tempat tuh. Si pulang. Dan nanti di surga orang dari yang tua. Ini punya tua lagi jadi muda lagi. Cakep lagi usia 30 sampai 40 pun cakep cukup. Orang usia 30 40 sedang cakep-cakepnya. Perempuan sedang montok-montoknya. Itu di akhirat, di sono itu begitu. Jadi ibu kalau sekarang usianya di atas 50, 70, 80 tinggal dunia, nanti di surga balik muda lagi. Kalau andai kata keluarga kita soleh-solehan semua, suami kita bagus, istri bagus, anak bagus, kita akan ketemu di sana, kumpul di sana. Nah kalau keluarga kita yang hadir sekarang bagus semua, kita biasa ngaji bareng, kita kumpul di sana bareng. Dan kita akan berjumpa dengan guru-guru kita, para ulama kita, dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya murabi, kita punya ikutan kita itulah yang kita akan berjumpa. Guru kita, sampai kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari saya adalah, andai kata kita pengen meraih kemuliaan itu, ya, kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Ini saya kutip dalam kitab Tabihul Ghafilin, ya. Ini kitab yang sangat masyhur, ya. Arada ayyanala hadhil karama fa'alaihi ayuda wima ala khamsati asya. Jadi kalau kita pengen mendapat kemuliaan, yang pertama kita harus menjalankan 5 perkara. Yang paling utama adalah ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Kita harus menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Maksiat bukan hanya fisik, tapi juga ada hati. Hati ini sumber sebagai raja kita. Kalau hati kita baik, maka keluarkan baik. Kalau bahasa orang kecantikan, inner beauty, kecantikan dari dalam. Jadi kalau kecantikan dari dalam, maka wajah kita lihatnya enak. Walaupun nggak punya duit nggak kelihatan, walaupun punya masalah nggak kelihatan. Karena dalam hatinya keluarnya enak, maka wajahnya enak. Nah, selain itu juga kita disuruh menjaga ucapan kita, perbuatan kita dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang yang menjaga kemaksiatan, maka akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayardo fil basiri minad dunya
Dia harus ridho untuk meninggalkan kemewahan dunia. Di dalam Al-Quran sering kita dengar firman Allah, barang siapa yang pengen kebahagiaan dunia, silakan. Tapi wala tansa nasibaka, tapi jangan lupa nasib kita di dunia. Seimbang, balance antara dunia dan akhirat. Dunia kita jadikan mazra'atul akhirah. Dunia kita jadikan sawah ladangnya akhirat. Kita berbuat baik sama orang, kita bersosial, kita bekerja, kita berekonomi dan sebagainya sebagai wasilah kita mendapat kebaikan di akhirat. Ada tetangga sakit, ibu jenguk. Nah, ibu jenguk itu menjadi mazra'atul akhirah, menjadi sawah ladang pahala buat kita di akhirat. Ada seorang buta pengen nyebrang di jalan, kalau kita seberangin, itu juga menjadi ladang. Ada ibu melihat orang buta yang jualan kerupuk misalnya. Ibu nggak suka sama kerupuk, ibu beli. Nanti ibu beli dikasih orang, kan dia girang tuh, itu pahala juga. Ada orang misalkan jual apapun misalnya, itu kalau ibu lihat begitu bu, ada orang jualan apa misalnya udah tua, ya, kita langsung beli itu barangnya. Atau kita jalan kita kasih uang kepada dia sekian rupiah. Ibu lillahi ta'ala, maka itu pun akan menjadi ladang pahala dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan ngomong begini, nih kong, saya lihat ngelaku-laku, ini pakai dah, sabuatnya, itu kan sama aja bohong. Jadi kita kasih aja, berapa kong harganya? Oh 10.000, yaudah, saya beli satu, kasih gocap duitnya. Karena 10.000 aja, kasih gocap. Ini pun kembaliannya udah buat kong aja. Tapi di jalan jangan ngomong, mudah-mudahan gua kasih gocap dapat 5 juta. Udah lillahi ta'ala, kita lillahi ta'ala, suatu hari itu akan Allah kasih. Bisa juga kontan hari itu, bisa juga lusa dan sebagainya. Allah ganti rezeki kita yang berlipat, karena Allah sudah janji, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Barang siapa datangkan satu kebaikan, Allah kasih 10 kebaikan. Jadi jangan takut, jangan takut susah, karena kita bantuan. Yang ketiga adalah yakuna harisan ala ta'at. Kita harus menjaga ketaatan kita. Jangan kita lepas, kita biasa sholat, puasa dan sebagainya. Wa ayyuhibbas sholihin wa alal khairi. Yang keempat, kita mencintai orang-orang soleh, orang-orang ahli kebaikan. Jadi kalau ada orang yang soleh, orang yang baik, kita cintai. Jangan kita musuhi. Ibu-ibu ngaji rajin banget, kayak alim banget. Tadi juga belanja ngomong mulu. Kita gedek sama orang alim, kita gedek sama ulama, gedek sama baik, sama ahli ibadah, dosa kita. Tapi kalau kita mahabbah, kita cinta orang-orang yang hadir majlis salim, orang yang bersedekah, orang yang beribadah, orang-orang baik dalam hidupnya, maka kita pun akan mendapat pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Kita nggak bisa kayak dia bersedekah banyak, kita senang dengarnya, itu pahala. Kita nggak bisa berbuat lebih dari dia, kita senang, pahala. Nanti kita pun akan mendapat kemuliaan di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah ayat firat doa, memperbanyak doa. Jadi kalau kita sakit, kita punya urusan, kita punya hajat, banyak doa. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan bosan-bosan berdoa. Kalau ada kata seminggu kita jalan berdoa belum dikabulin, terus kita berdoa, terus kita berdoa. Ketika kita lagi berdiri, kita duduk, kita tidur, kita berdoa. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka ingat pada Allah ketika lagi diri, duduk, tiduran. Jadi kalau kita berdoa, doa kita terus kita kerjakan, mustamir, terus menerus. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan
diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu sekalian, semoga bermanfaat dan kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini Allah ijabah segala doa-doa kita dan juga segala hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa al-abdani wa shifaiha wa bil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.